Janganlah engkau hambur-hamburkan kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu keinginan Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti mendengarkan itu. Nah, sedangkan Kristen tidak mendengarkan itu. Berarti Kristen ini anak Tuhan atau anak setan, Bang? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bohong 72 ngomong udah pelepotan kalau 72. Oh, namanya olahraga, Bang. Ini saya lepaskan efeknya ya, yang asli nih. Ini 72. Nah. Ini asli tanpa efek. Silakan. Panggil Bang Zuma aja, Bang. Silakan. Soalnya saya baru ini naik, tapi ya memang senang live nonton. Tapi ke semua apologit muslim saya udah naik, tapi kayak saudara semua karena saya nggak mau namanya menyinggung perasaan kita ini saudara gitu aja intinya. Iya, semua saya naik kok. Iya, Nandar, Rasid, semua pokoknya lah apologit muslim yang kelas-kelas atas tuh sering ngobrol-ngobrol gini kalau saya santai. Tapi saya modelnya gini, nggak mau Ya sebenarnya aslinya hanya di TikTok ini yang rame. Saya aja tinggal di Jawa Barat, segitu enaknya persahabatan kok semuanya. Iya emang Bang, emang betul. Tapi kalau diskusi agama kan harus kita sajikan yang hak itu adalah hak, batil kan gitu. Iya, sebelum masuk ngobrol ringan dulu. Tadi saya ada yang mau saya tanya gitu loh. Iya. Jadi kalau tanggapan Bang Juma, kalau saya lihat kan kalau sering di room itu ya boleh dibilang bukan Bang Juma aja sebenarnya sih, mau Nandar, mau Rasid, mau Ardiansah, semua mereka kayak udah banyak hafal Alkitab tuh ayat-ayatnya. Saya itu akui gitu loh. Nah, yang sekarang yang mau pertanyaan tadi tentang Yesus, kayak Kristen menginginkan Yesus disalib. Kalau nggak disalib, dosanya nggak ditebus. Ya kalau pikiran saya secara manusiawi, masalah menginginkan tidak menginginkan nggak ada. Manusia itu kan nggak tahu dia itu Mesias. Dia kan nggak tahu. Makanya dia selalu bingung semua. Yohanes saja kan selalu ngomong apa setiap ditanya orang. Malah dia dikirain Mesias. Tapi kan Yohanes bilang apa? Membuka tali kasutnya aja, saya tidak layak. Gitu loh. Jadi kita memang bingung kalau nggak benar-benar kita imani Bang Juma. Ya itu pasti bingung. Manusia-manusia di zamannya juga kan orang-orang Israel itu, Yahudi itu bingung itu siapa Yesus itu, kira-kira begitu, ditolak, diludahi. Kita harus jujur dalam berbicara kan gitu. Ya mungkin Bang Juma boleh dibilang ya separuh mengenai Alkitab isinya gitu loh, walaupun nggak di ayat mana, walaupun diucapkan nggak tepat semuanya, tapi ya boleh dibilang saya percaya apalagi muslim yang saya sebut tadi tuh. Soalnya baru ini saya naik ke Bang Juma ini juga karena saya lihat tadi naik susah banget naiklah ngobrol-ngobrol karena saya modelnya gitu. Tapi ke semua apologet muslim saya naik udah. Oh iya Bang, kalau kami umat Islam melihat ya standar kami adalah Al-Quran, Abang. Seperti tanggapan kemudian Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya. Waqalatil Yahudu wan Nasara nahnu abna'ullah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Allah. Jika benar kalian adalah anak Allah, qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kenapa Allah menghukum kalian, mengazab kalian? Kalau kalian anak Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran.
Kenapa pembuktian bahwa orang-orang Nasara dan Yahudi itu disiksa oleh Allah di dunia ini, belum ke neraka juga udah disiksa? Karena mereka kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya sebagai manusia. Contoh, ketika berbicara mengenai penyaliban, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Dan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 21. Nah, berarti yang kalian sembah yang bernama Kristus itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya ke Bang Juma. Yang dikutuk itu adalah orang yang bersalah. Banyaklah itu ayat-ayatnya. Namanya dikutuk, disalib, disalibkan gitu orang terkutuk. Terus kalau Bang Juma mengartikan waktu dia di penghukuman itu bersama Pilatus itu, hakimnya itu bilang tidak ada salahnya sedikit pun saya dapati, gimana tanggapan Bang Juma tentang Yesus? Nah, justru karena itu ketika di sidang terjadi, persidangan terjadi, keputusan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, Yesus itu tidak punya kesalahan. Yesus tidak punya kesalahan dan Yesus itu diserahkan untuk disalibkan hanya karena dengki doang. Dengki, iri, cemburu. Makanya mereka menyerahkan Yesus. Pertanyaannya sekarang, ketika mereka menggiring Yesus untuk disalibkan, Pencipta langit dan bumi yang mengasihi dia mengizinkan? Tidak. Kekuatan ada. Orang Roma, Yahudi, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala berkumpul untuk menzalimi kemudian hamba Tuhan. Kira-kira Tuhan yang mengutusnya membiarkan kagak hambanya yang suci ini tersalimi? Tepatnya dia disalib bukan karena iri dengki, karena dia udah sering mengucapkan bahwa dia itu adalah anak Allah, Allah itu sendiri. Kan banyak dia menyamakan dirinya sama Allah. Itu kesaksian. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu, Bang. Karena istilah anak Elohim itu adalah sesuatu yang lumrah bagi Bani Israel. Israel disebut anak sulung. Anak sulungnya Elohim. Amsal 3:11 nomor 12. Orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa disebut sebagai anak Tuhan. Orang-orang yang taat mendengarkan kitab Tanak, menjalankan perintah Musa, itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Biasanya itu. Makanya di dalam Yohanes 10, Abang, ketika Yesus ingin dilempari batu karena dituduh kemudian melakukan penistaan terhadap Tuhan karena dia mengaku sebagai anak Tuhan, apa kata Yesus di data nomor 34 dengan 35, 36? Kenapa kamu ingin melempari aku batu, kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Ada-ada saja alasan-alasan kalian ini. Bukankah kalian juga disebut sebagai anak Allah? Karena kalian itu taat, karena kalian itu mengasihi Tuhan, kalian disebut anak Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Bukan karena faktor itu, Abang, tapi faktor politik dan ekonomi. Kenapa Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Bukan karena dia itu mengatasnamakan dirinya sama dengan Tuhan. Bukan. Bukan juga karena dia mengaku Mesias. Bukan. Tetapi karena kecemburuan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Karena Yesus mampu kemudian bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Dan semakin banyak Bani Israel yang percaya kepada dia. Dan kalau semua Bani Israel percaya pada zaman itu kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah junjungan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah Rabi, maka tidak ada lagi yang akan membayar upeti. Kalau tidak ada yang membayar upeti, maka bangsa mereka akan diambil alih oleh penjajah Romawi. Itu tertulis di mana, Bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh. Bagaimana caranya mencelakakan orang ini? Maka dalam Matius 50:39 jelas
Jelas dikatakan dalam Matius 26 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian, mereka melakukan tipu muslihat. Lukas 14, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Itu kesaksian palsu semua tuh. Oh, dia melakukan ini, dia menistakan Tuhan, dia begini, dia mengaku begini. Itu kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan mereka supaya Yesus ini dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, kata Kayafas imam besar waktu itu, Yesus ini harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat sucinya dan bangsanya dari bangsa Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka 53-nya mengatakan begini. Ketika mereka sepakat membunuh Yesus, ketika sepakat kemudian mereka bernubuat untuk membunuh Yesus, di data nomor 57-nya, 54-nya, Yesus kemudian menyingkir ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus kemudian bersembunyi bersama dengan pengikutnya. Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Supaya tidak mempengaruhi orang-orang untuk tidak membayar pajak. Itu bang. Jadi bukan karena dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, itu hanya bullshit buatan gereja belakangan. Jadi Anda boleh mendalami materi ini, silakan Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi politik, bukan karena dosa waris. Kalau orang Yahudi ingin menebus dosa waris, bang, sudah diajarkan mereka dari sejak nenek moyang mereka. Ada di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu sudah masuk ke dalam paket mereka. Jadi orang Yahudi tidak bisa diajari mereka membunuh Yesus karena dosa waris. Gak ada itu. Itu karangan gereja demi untuk melancarkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang mentaati Taurat, mereka yang menjalankan instruksi Taurat, mereka yang menghidupkan diri mereka dengan tuntunan Taurat. Itu anak Tuhan. Kalian justru menganggap Taurat itu kutuk, menganggap Taurat itu sampah, menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka pertanyaannya, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau berbicara hukum Taurat, emang ada manusia yang mampu? Siapa bilang bang? Apa yang sulit di Taurat? Apa yang sulit? Apa? Ya satunya aja contoh, nggak tahu ada di Muslim enggak. Gigi apa itu? Gigi, kaki. Loh iya memang, saudara, hukum itu sudah diberlakukan di Indonesia. Sudah diberlakukan. Pencuri penjara, yang ini di penjara, yang ini di penjara. Itu sudah diberlakukan. Memang kayak begitu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Matius? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu matamu daripada dengan dua matamu tapi kamu dilemparkan ke dalam neraka. Lebih baik kata Yesus, lebih baik kamu mati, lebih baik kamu bangkit di kerajaan Tuhan dengan satu tanganmu daripada dua tanganmu tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Memang kayak begitu. Maka ketika ada perintah bang, ada aturan, barang siapa yang mengintip bom-bom lagi maka matanya akan dicungkil. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau mengintip bom-bom Gak mau. Barang siapa yang berzina, nonotnya akan dipotong. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau berzina? Nggak mau. Barang siapa yang menendang orang, saudaranya sendiri, maka kakinya akan dipotong. Masih ada nggak orang yang menendang orang? Nggak mau, nggak ada lagi. Siapa yang mau puntung tangannya, kakinya? Siapa yang mau buta matanya? Nggak ada yang mau. Itu aturan Tuhan, bang. Tapi muncul kemudian Paulus, itu batal. Dengan batalnya hukum itu, maka orang sudah bisa ngintip bom-bom lagi karena sudah tak ada lagi hukum. Orang sudah bisa mencuri, orang sudah bisa begini bla 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 karena sudah ada hukum. Siapa yang menginginkan menghilangkan hukum Tuhan? Tuhan atau iblis?
Enggak, hukum anu dulu yang tadi Tunggu dulu bang. Siapa yang menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan? Tuhan sendiri atau iblis? Enggak, masalah hukum Taurat kan itu kan berlaku. Iya. Pertanyaan saya bang, ketika Adam diberi perintah oleh Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang mengatakan jangan makan atau makan, melawan Tuhan. Ya itu dia godaan itu, makanya melawan Tuhan. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Pertanyaan saya, iblisnya mendukung Yesus atau iblisnya melawan Yesus? Jangan kau percaya Taurat, itu semua tidak berguna. Yang berguna itu adalah kasih. Kira-kira iblisnya di mana? Iblis memperkuat Taurat atau iblis menghapuskan Taurat? gimana? Ya itu Yesus kan yang menggenapi itu. Nah, itu maksud saya, siapa yang mengambil kitabnya Yesaya untuk melegalkan menghapus perintah Tuhan? Iblis atau Tuhan sendiri? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Ya itu udah jelas, itu kan pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat. Sekarang Kristus mati untuk nembus kutuk hukum Taurat, bukan? Dan setelah itu orang Kristen bukan lagi hamba, kan? Gak boleh lagi Kristen itu menghambakan diri, kan? Karena kalian adalah anak-anak merdeka, bukan? Kalian adalah anak-anak Tuhan, maka kalian tidak lagi diikat oleh aturan-aturan Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak mau diatur oleh Tuhan? Ini biar saya dapat intisarinya itu, sebenarnya Yesus itu yang kalian ada di Al-Quran, Nabi Isa itu sebenarnya sama enggak sama Yesus? Soalnya apapun yang kita bicarakan nggak bakal ketemu. Iya, kalau menurut saya jawab itu orangnya sama enggak itu? Saya jawab bang. Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Setelah dia datang, satu, ditolak. Bukan hanya ditolak saja, tetapi dibuat duplikasinya, dibuat kepalsunya, Yesus palsunya dibuat. Al-Quran datang menjelaskan kemudian bahwa Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia seorang nabi, dia hamba Allah, dia diberi ketetapan aturan-aturan firman yang dia harus sampaikan kepada Bani Israel. Yang timpang kemudian adalah, adakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul inkarnasi menjadi manusia? Enggak ada. Berarti Yesus kalian itu Yesus palsu. Ada enggak kemudian Yesus datang ke atas muka bumi mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat? Enggak ada. Berarti yang kalian bunuh di atas salib bukan Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan kemudian menebus dosa dengan menggunakan Tuhan yang nusul jadi manusia dibunuh untuk tebus dosa-dosa manusia? Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang kalian sembah, yang kalian anggap Yesus itu Yesus fiktif. Sekarang Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada enggak Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Di mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, gitu. Nomor 25, 26, 27 dan seterusnya. Yang gitu dalilnya, bukan Yesus palsu, Nabi palsu. Nabi Mesias palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Disingkat apa? Yesus Kristus. Kristen ini pengikut siapa? Kristus Yesus. Jadi kalau Anda bertanya, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus? Al-Quran datang bukan untuk menyamanyamakan, saudaraku. Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Nabiullah Yeshua HaMashiach yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian dipelencengkan ajarannya, diduplikatkan namanya. Dan Yesus sudah berpesan itu juga. Tapi makanya gini ditanya, dong. ya, Tuduhan gimana? Bang Juma itu, tuduhan Bang Juma udah terlalu liar. Kalau Bang Juma bilang itu Yesus palsu. Masa Yesus palsu bisa menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta? Bagus. Yang benar aja sih. Saudara. Ya, sekarang ada enggak yang kayak gitu menghidupkan Lazarus sudah dikubur berapa hari? Saudara, kalau yang menghidupkan itu di dalam Al-Quran diterangkan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Aku menghidupkan dengan izin Allah. Kami beriman Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bom-bom susah Kami percaya itu. Percaya kami. Tetapi yang kami tidak percaya adalah ketika diajarkan dia datang ke bumi sebagai jelmaan Tuhan, mati untuk tumbal dosa-dosa orang Kristen. Itu yang kami tidak percaya. Tetapi kalau dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Karena kenapa? Dia memiliki mujizat. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diberikan oleh Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Mujizat. Biiznillah. Nah, sedangkan Kristen mengatakan Yesus yang ini mati supaya membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Maka Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Anak Tuhan yang mana? Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menghapuskan hukum-hukumnya. Malah Tuhan mengatakan begini. Contoh, ini salah satu contoh saja. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat nonotnya, maka bunuhlah, karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang orang Kristen ini tidak bersunat, mau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nyambung nggak? Ya tidak mungkin nyambung lah. Maka satu-satunya Bapak yang kalian jadikan Bapak itu hanya sibilisisis. Karena hanya iblis yang selalu saja merecoki firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan. Coba Anda baca di dalam Yohanes, dalam Ulangan 6. Jadi gini 4, Bang Juma dan Bang seterusnya. Juma itu, Bang Juma nggak jujur, hanya liar lagi. Separoh. Jadi gini, tentang sunat pasti saya tahu, pasti Juma tahu itu hanya tradisi di Yahudi. Oh, itu perintah Tuhan, itu perintah Tuhan yang dijalankan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan, tradisi. Tapi dasarnya adalah perintah Tuhan. Sekarang umat Muslim datang dia ke 6 atau ke-7. Terus sunatnya itu dari mana? Itu kan dia perintahnya Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Perintah Al-Quran atau perintah Allah? Perintah Allah. Ikutilah ajaran Brit Millah Abraham. Ikutilah ajaran perjanjian sunnat Abraham. Coba Anda baca. Millah Abraham itu millah. Millah itu artinya apa? Itu tertulis ada sunat. Itu kan hanya ikuti. Millah itu artinya dalam bahasa Ibrani apa? Iya, tapi nggak ada di situ kan tertulis. Sunnat. Itu sunnat artinya. Makanya di dalam tradisi Yahudi yang disebut Brit Millah itu artinya perjanjian sunnat. Sedangkan kami disuruh mengikuti millah, sunnatnya Abraham. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nggak bisa dibantah. Nah, sekarang siapa yang kalian ikuti tidak bersunat? Iblis bersunat nggak? Enggak. Kucing? Tapi secara eksplisit babi? Kan nggak ada kan di Al-Quran masalah sunat hanya Mila Ibrahim baik kan nggak ada yang tertulis. Mila Ibrahim itu Bang, perintahnya ikutilah, kemudian Mila Ibrahim artinya apa? Ikutilah sunat Ibrahim. Kok susah Bang ya? Mila itu sunat Bang. Jangan dipelintir. Mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani.
Mila Berarti Abraham. Awalnya Mila Muslim artinya disunat ngikutin mila Ibrahim gitu. perintah Allah kan? Nah, Sudah terus jelas tuh. di surat apa itu? Sama di umur berapa? Berarti awalnya disunat itu Nabi Muhammad turun ke umat Muslim gitu. Saudara, orang-orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat itu Nabi Ismail, bukan Ishak. Orang kedua itu adalah kakeknya Nabi Muhammad bersunat, Nabi Ismail. Makanya ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang bersunat secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka tak ada perintah lagi, tapi sudah menjadi tradisi budaya mendarah daging dari nenek moyang mereka. Setiap mereka lahir pasti sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat beliau ketika masuk Islam tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena memang sebelum Al-Quran diwahyukan, mereka secara turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, sudah sunat semua. Berbeda dengan di Indonesia. Misalnya misalnya saudara Masmur, mu'allaf, di usia sekarang 45 misalnya. Saudara disunat baru sekarang. Kenapa? Karena tadinya Anda tidak mengikuti mila Abraham. Tapi kalau orang Arab, Bang, Islam dia atau Kristen dia tetap sunat dari kecil. Karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Orang Arab, apapun agamanya, mereka sudah sunat dari kecil. Karena mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang Yahudi. Kalau Nabi Muhammad di Al-Quran di umur berapa disunat? Ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud. Tidak diceritakan usia berapa mereka bersunat. Tapi dari lisannya Nabi Muhammad sendiri berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Maksudnya lahir dalam keadaan bersunat dari perut, dari rahim udah sunat. Iya, betul. Dari lahir beliau keluar. Mana dalilnya itu? Hadits, Bang, hadits Rasulullah. Hadis kan bukan dari Allah kalau menurut Muslim, Al-Quran. Tapi dari mulut Rasulullah. Tapi dari mulut Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, sekarang ada nggak Yesus mengaku dia sudah sunat? Ada nggak, Bang? Enggak, maksud saya di hadis mana? Maksudnya itu kan bukan Al-Quran, saudara, hadis. Hadits itu ucapan Rasulullah yang tahu tentang kelamin orang itu adalah orang itu sendiri. Betul? Dia mengatakan aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada umatnya. Aku ini lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak komplain dari istri-istrinya? Enggak dong, kamu belum sunat. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang, ada nggak Yesus mengaku, aku lahir dalam keadaan sunat? Atau ada nggak dia mengaku kalau dia sudah sunat? Enggak, ntar dulu. Ini lagi saya jadi bingung. Gini loh, saya kan sering bilang, sering naik ke room gitu. Enggak, karena pendapat yang lain, katanya pernah saya naik ke room Muslim itu, bukan kayak gitu, kita nama kakeknya. Oh, pada saat itu Nabi Muhammad kakeknya melakukan syukuran, mengundang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat muslimah untuk merayakan kelahiran cucunya dan prosesi sunat. Prosesi sunat yang dimaksud di sini adalah tradisi sunat yang mana di situ tidak ada sunat. Kenapa? Karena cucunya sudah sunat. Tapi pesta untuk merayakan itu tetap saja diadakan. Itu maksudnya. Itu satu. Itu kan perkataan Bang Juma yang saya sebutkan. Saya sering naik katanya di kita nama kakeknya, bukan masalah syukuran gitu loh. Jadi syukuran itu adalah syukuran beliau. Kakeknya mengundang orang-orang untuk hadir merayakan syukuran atas lahirnya cucunya sekalian prosesi sunat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak disunat seperti anak yang lain karena dia sudah disunat sejak dari rahim ibunya.
Kenapa Anda pertanyakan itu? Pernah Iya, nggak maksud- Anda pernah saya nggak kan Anda lihat, gini. sabar, pernah tidak Anda lihat orang lahir tangannya cuma dua gini? Pernah? Pernah nggak Anda lihat orang lahir cuma segini matanya? Pernah nggak orang Anda lihat lahir tidak ada kaki, tidak ada jari-jari, bahkan tidak ada pusar ke bawah? Pernah nggak? Pernah. Apa susahnya bagi pencipta langit dan bumi? Orang lahir sudah tak ada kulup. Itu sulit bagi Anda. Ya nggak ada yang menginginkan lahir kaki satu, lahir mata cacat. Itu kan namanya cacat, Bang Juma. Cacat itu namanya cacat. Yang disebut Oh, jadi Juma kalau itu orang cacat. lahir tanpa kulup itu cacat. Bukan itu yang saya bilang. Tadi kan Juma bilang. Artinya begini, saudara. Artinya Anda harus membuka diri, membuka otak Anda. Kalau Tadi kan tangan enggak dulu, aja, ntar dulu, ntar. kalau Tadi tangan kan bilang Anda yang Juma sebentar, bilang. Anda yang sebentar. Orang Kristen Tadi itu kalau kan bertanya enggak Islam memang konfirmasi tajam. bahasanya Bang Juma itu. Orang Islam itu kalau membahas Islam, orang Kristen itu kalau membahas Islam itu tajam sekali. Tapi giliran dibahas tentang agamanya, imani saja, imani saja, imani saja. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda sudah mengatakan bahwa kakeknya melakukan sunat untuk cucunya, selesai kita. Berarti sunat. Anda sudah bilang kan? Kalau dia Kan saya ternyata bilang pernah naik ke Rom. Beda sama yang dia dibilang katakan Bang apa? Juma. Dia katakan apa? Sudah sunat, disunat sama kakeknya. Sudah, berarti Nabi Muhammad sunat. Saya katakan itu Dihitan pesta. sama kakeknya. Dihitan Sementara oleh dari Bang kakeknya. Juma, Dihitan oleh kakeknya. dari rahim. Kan gitu. Berarti dia sunat. Berarti Iya, dia cuma sunat. kan itu maksud saya kan dua mantap pendapat. sekali. Tidak ada Enggak, dua enggak. pendapat. Bang Juma, Tidak Bang ada Juma, dua pendapat. Tidak ada dua pendapat. perkataan- Sekarang saya tanya balik, saudara. Sekarang Enggak, saya tanya gini balik. dulu. Saya tanya balik dulu. Perkataan- Saya perkataan tanya yang balik dibilang dulu, disunat saudaraku. kakeknya itu Saya tidak enggak ada peduli. dalilnya, Saya tak tidak gimana? peduli. Saya tidak peduli. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah Yesus bersunat? Jawab. Bentar dulu. Ini Nggak kan bisa. hukum saya. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya turunkan. Ya kalau masalah diturunkan tidak apa-apa. Saya kan orangnya penurut. Sudah saya bilang dari awal. Iya, penurut. Makanya Anda jadi Kristen karena penurut. Kalau Ya, Anda harus tidak penurut penurut, lah. tidak mungkin. Ingat, Bang. Jadi gini, Seekor rumusnya gini. anjing itu, Kalau kita jadi anjing itu, penurut, Bang, jadi siapapun kita yang bisa kasih mengatur anjing orang. itu, dengar, siapapun yang kasih anjing itu tulang, setan sekalipun pasti dia turut. Namanya mental anjing. Dan ternyata Anda juga adalah mental asu. Maaf Pak Masmur, Anda tidak bisa ditanya. Saya sudah bertanya tentang Anda sudah memberikan jawaban bahwa Anda melihat di koma lain diceritakan kakeknya Nabi Muhammad menyunat Nabi Muhammad. Ya udah selesai, berarti sunat. Berarti sunat. Saya cuma ingin bertanya, apakah Yesus sunat? Sederhana loh itu. Sederhana. Oke? Nah, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan tidak mental anjing kayak Bapak tadi. Karena dia penurut. Udah dijelaskan bukan? Bukan salah saya sudah jelaskan. Dan dia nambah lagi. Ternyata di tempat lain dijelaskan Nabi Muhammad disunat sama kakeknya. Ya Alhamdulillah, berarti sudah disunat. Kita mau tanya, adakah Yesus mengaku sudah disunat? Mana pengakuannya? Ternyata tidak ada. Yang memberitakan kalau dia sudah sunat Lukas. Bagaimana cara Lukas mengetahui kalau Yesus sudah sunat? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia bertanya tentang Islam itu, wah kencang kali sampai ke akar-akar yang paling dalam. Tapi kalau giliran dia, di dalam kitab saudara tertulis Kristen itu bukan lagi hamba. Dipleset nanti tuh, loncat kemana-mana. Bantah dalil sendiri. Nah itulah Kristen. Kita cari yang non muslim lagi, tapi yang sedikit agak berakal, jangan kayak tadi ya. Ini kan di dalam dalam ulangan kitabnya orang Yahudi ya. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan.
Jadi orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan itu adalah orang yang terkutuk. Iblis bekerja kemudian. Iblis menginginkan manusia anak Adam itu terkutuk. Maka iblis datang mempengaruhi manusia untuk tidak menjalankan hukum Taurat agar manusia itu terkutuk. Saya ingin tahu dari saudara Elhia ini, Paulus ini dapat ilmu dari mana di dalam surah Galatia 5 membebaskan orang Kristen dari kuk penghambaan, dan di dalam Galatia 4 nomor 7 orang Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan tetapi anak Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang menginginkan manusia untuk tidak mengikuti aturan-aturannya, sedangkan Tuhan yang betul mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, sedangkan Paulus melalui dari Kristus yang datang kepadanya justru menghilangkan hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Itu pertanyaan saya. Karena kalau anak Tuhan itu, sabar bang, sabar. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 8 nomor 37, Yesusnya berkata, aku tahu engkau itu adalah anak-anak Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Paulus juga mendoktrin di dalam Galatia 3 Galatia 3 nomor 29 bahwa orang-orang Kristen juga ini adalah anak-anak Abraham. Bagaimana ceritanya orang Kristen ini anak Abraham? Dari mana? Apakah ini bukan tipuan? Tak ada hubungannya Abraham dengan orang Kristen, kok disebut oleh Paulus untuk menyenangkan kuping orang Kristen bahwa orang Kristen ini adalah anak Abraham. Pertanyaan saya bang, pertanyaan saya, dibuka aja deh kameranya deh. Pertanyaan saya, ini Anda sebagai anak Tuhan atau anak iblis? Karena hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dua yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, Kristen dan juga adalah iblis. Coba, di mana Anda bisa memberikan saya pengajaran saudara bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang dimerdekakan untuk tidak lagi menjalankan firman Tuhan? Silakan. Ya, itu Pak, kita nantikan dulu ya, dulu itu yang tadi saya dulu bilang tadi nama itu dulu kita melihat dari apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 ini ya, dalam segala nama ya. Karena itu Allah akan meninggalkan nama Yesus di atas segala nama lainnya. Jadi soal nama itu tidak terpengaruh Pak ya, tidak terpengaruh. Jadi mau dibilang dia hamba, mau dibilang Tuhan Yesus, itu sama dalam segala nama, sudah terterang di situ Pak ya. Dari apa arti itulah harus kita pahami dulu. Apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 itu? Arti nama berarti segala nama bisa, kan begitu kan Pak? Itu sudah jelas. Ya. Yang Bapak Jumat tadi katakan itu, coba ulang dulu, saya belum menangkap tadi. Iya, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi sekarang terbalik, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan justru disebut sebagai anak Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri. Di Galatia Pak, Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak, sebab kamu adalah pewaris. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengutuk orang yang tidak menghambakan diri kepada dirinya. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Sedangkan Paulus mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri, tidak lagi mau diatur tentang aturan-aturan Tuhan, tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan yang adalah hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang yang dikutuk ini bisa jadi anak Tuhan? Setahu saya yang dikutuk itu anak setan Pak. Ayo. Iya, menurut Bapak kan gitu kan. Menurut ya, firman yang ada di dalam kitab saudara, bukan saya. Silakan. Iyalah. Oke. Yang saya kita kasihkan paparan di sini dia adalah
Dia berkata di sini Yohanes 15 ayat 13 sampai 17 ini ya Pak. Dia berkata di sini yang Bapak sampaikan itu dari 13 yang kita bahas ya dulu ya Pak. Gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ya, sebab hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, ayat 16-nya, bukan kamu memilih aku, bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya. Bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya, tetapi Dialah memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dari Bapa atas namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah dia hasilnya. Bukan dalam arti dia itu lagi bukan hanya karena dia bukan lagi menyebut hamba, atau dia sudah menjadi anak Tuhan. Jadi bagi yang tidak menuruti taatan Tuhan itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, itulah dia orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menghasilkan buah, Pak, gitu. Oke, Pak, kalau berbicara tentang ajaran Yesus, endingnya itu Yesus mengajarkan apapun, tetap saja Yesus mengajarkan murid-muridnya itu untuk kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati firman Tuhan. Bukan melanggar firman Tuhan yang disebut kasih. Kasih itu mentaati. Kasih itu mentaati, intim kepada Tuhan dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan. Sedangkan yang ada di ajaran Paulus, Kristen pengikutnya digiring untuk tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7 itu. Sekarang kalian ini bukan lagi hamba. Kalian ini adalah anak. Kalau Anda membacakan tadi yang Anda sebutkan di dalam Yohanes itu, bahwa seorang yang kasih akan memberikan nyawanya kemudian kepada sahabat-sahabatnya, memang betul. Makanya di dalam Matius 16, Pak, Matius 16 itu kalau Anda lihat di dalam pengajaran Yesus, dia itu rela mati, Yesus itu. Ketika kemudian Ketika kemudian Petrus mencegah dia, apa katanya? Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Aku rela mati demi pengikutku. Itu kata Yesus. Tetapi serela-relanya Yesus kemudian mati untuk pengikutnya, yang mengutusnya itu tidak rela Yesus mati di tangan orang-orang kafir, Pak. Yesus bukan pengecut. Yesus seorang pemberani yang gagah perkasa. Dia datang melawan dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk pengikut-pengikutnya. Tetapi ketika dia terancam untuk dibunuh, Tuhan yang mengutusnya menyelamatkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16, Anda baca di sana di nomor 24, enyahlah di data nomor 23, enyahlah engkau iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan? Aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Aku akan menggantikan pengkhianat. Aku akan menjadikan orang benar selamat. Aku akan mengasihi dan tidak akan pernah membiarkan dia seorang diri. Jadi Yesus itu berani. Kenapa? Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Jangan Anda mengatakan dia menyerahkan nyawanya betul-betul seperti yang Anda inginkan. Bukan begitu, Pak. Sekarang sudah tahu ada gitu ya kan? Apanya? Maksudnya apa, Pak? Sekarang yang itu bahwasanya dia itu adalah apa?
bersama-sama kekuatannya, keilahiannya berada di situ kan, gitulah jelas, sudah jelas. Anda salah. Mungkin Inilah kalau Anda. bukan dia, mungkin jadi Inilah siapa Anda, yang inilah- manusia menjalani seperti itu, Pak? Inilah Anda, inilah Yang di- Anda. Hmm. Anda menggabungkan Iya. dua Kristus. Kristus yang Anda sembah memang mati untuk Anda, tapi anak Maria tidak mati. Dia adalah Kristus yang tidak mati. Sehingga dengan adanya Kristus yang mengaku-ngaku Yesus, Anda bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi Anda menghambakan diri kepada hantu. Itu fakta. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya. Kita untuk buktikan itu sesederhananya. Siapa yang mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Taurat? Tuhan atau hantu? Itu aja dulu. Udah, gini dulu Pak, ya, jangan lu sampai ke situ dulu. Ini dulu. Oh, itu dulu, itu Tadi dulu bilang dong. manusia, tadi bilang Itu dulu manusia dong. ya kan. Karena ini apa? tadi bilang Karena manusia. hanya iblis yang membantah firman Tuhan, Pak. Ya justru Sekarang itu, makanya tidak Iya. percaya kita Nah, itu sama iblis. Sekarang kalau Anda tidak percaya kepada iblis, siapa yang membebaskan Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk membebaskan pengikutnya menghambakan diri? Itu ya. Iya, silakan. Memang Pak Cuma ini memang kalau dalam isi Alkitab memang jago, tapi dalam kitabnya sendiri tidak bisa disampaikan. dengan Jangan detailnya. menangis, Pak. Jangan ke sana dulu. Jangan menangis. Itulah yang harus Jangan kita menangis, Pak, jangan. perjuangkan Jangan nangis. supaya itu harus kita cerdas memberikan kepada orang banyak. Gitu, Pak, jangan nangis, Pak. Pak. Jangan Lalu, nangis. Ini Ya, bukan pertanyaan nangis, saya loh. Pak, bukan nangis. Anda memfitnah Yesus Karena- kalau Yesus membebaskan pengikutnya untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Yang Anda maksud Yesus itu iblis. Yang membebaskan manusia dari perintah Tuhan itu iblis yang datang kepada Paulus. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak taat kepada Tuhan. Hanya iblis, Pak. Pura-pura ngaku Yesus. Itu makanya tadi kita bilang Pak, itu kan iblis ingin menguasai Yesus itu menjadi dia yang berkuasa, padahal nggak bisa dikuasai. Ya, Nggak bisa. Yesus yang lebih berkuasa, baik di sekarang- atas langit maupun di bawah Oke. langit, maupun orang mati Baik. maupun yang hidup, kan gitu Oke, Pak. baik. Saya kembalikan ucapan Anda ini yang terakhir. Lalu siapa yang menerima kuasa setelah dia keluar dari kubur? Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa? Ayo, jujur. Iya, kepada dirinya. Dirinya itu dalam Tadi satu apa Anda semua mengatakan, dari saudara, dirinya. Tadi Anda mengatakan Yesus tidak menerima kuasa karena dia adalah sang penguasa itu sendiri. Pertanyaan saya, lalu siapa yang keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa, Bang? Iya, itu Iya kepada apa? dirinya Iya apa? sendiri, itu kuasanya. Dia yang berkuasa. Tadi kan sudah saya bilang. Anda mengatakan dia Dia tidak menerima sudah kuasa. menjadi manusia. Anda mengatakan Dia dia sudah tidak melahirkan menerima menjadi kuasa. manusia. Anda mengatakan dia Iya. tidak menerima kuasa. Sekarang kok Iya, tiba-tiba dia Pak. menerima kuasa? Siapa ini? Siapa manusia yang keluar dari kubur menerima kuasa ini? Udah satunya semua di situ Pak. Kalau memang nggak percaya itu terserah itu. Bukan masalah Kita terserah, bukan- ini edukasi. Itu Ini edukasi. Berarti tapi Pak, kadang kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, kalau ternyata yang keluar dari kubur ini bukan Yesus dan Anda percaya kepada dia, berarti inilah yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 12 nomor 30 bahwasanya iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus ada Maria, tapi Yesus lain. ada satu pertanyaan dulu sama Pak Juma, saya tanya dulu ya.
Itu Iya, silakan. mungkin karena tentang Yesus tidak dipercayakan begitu kan, bahwa dia bukan. adalah Allah. Saya percaya Itulah kan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan Utusan, Yesus oke. yang mengaku Tuhan itu, yang ingin menyamai Tuhan itu adalah Yesus Oke. Anda yang keluar dari kubur. Beda. Oke. Yesus kita beda, Bang. Yesus kita beda. Oke. Yesus kami adalah Ya. anak Maria, sedangkan Anda, Yesus Anda itu adalah Kristus yang mengajarkan kalian jangan menghamba diri lagi kepada Tuhan. Itulah Iya. Yesus kita beda. Iya. Oke, yang saya pertanyakan di sini Pak, kenapa itu Yesus bisa dipercaya oleh Kristen? Karena Yesus sudah Kenapa? menubuatkan. Dengar Bang, dengar. Anda bertanya, saya jawab. Yesus di Iya. dalam pengajaran kitab saudara mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, membawa namaku, berkata akulah Kristus, akan menyesatkan banyak orang, melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin. Baca nomor 24-nya dari Matius 24. Jangankan Kristen hari ini yang memang gemar kemudian maksiat, murid-murid pilihan saja kata Yesus bakal disesatkan. Matius 24 nomor 24. Sekiranya mungkin si Kristus palsu ini juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Orang-orang pilihan itu adalah murid-murid Yesus, Bani Israel. Kalau Bani Israel murid Yesus aja bisa disesatkan, apalagi ente yang memang sudah gemar kepada kemaksiatan. Gitu Pak. Oke. Ya. Itu kan berarti menurut Bapak ya seperti itu pertanyaan. Tentunya kita pagi ini kalau memang itu Kristen salah, kenapa orang banyak memilih Tuhan Yesus itu? Saudara, Yesus menubuatkan waspadalah kepada penyesat. Ini nasihat Yesus kepada muridnya yang Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Berarti Kenapa maksud enggak? Bapak orang yang berarti yang mengikuti Yesus ini berarti orang bodoh lah gitu semua ya? Orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Orang yang disesatkan gitulah ya. Siapa yang mau Betul, orang Ustaz. disesatkan? Ya orang Siapa yang Kristen mau lah. orang disesatkan coba? Orang Kristen, mari saya buktikan. Oh gitu. Jadi Saya buktikan, enggak, saya gini buktikan. dengar dulu Pak. Oke, Dengar silakan. dulu. Kenapa Silakan. orang mendukung disesatkan? Kan gitu. Kenapa orang mau disesatkan kalau memang itu salah? Saudara, makanya saya bilang, mari saya buktikan. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24, jika ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, apa perintah Yesus? Jangan percaya. Pertanyaan saya nih, ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya, Pak? Bagaimana? Nah, itu kan. Lihatlah Pak. Lihat. Anda jawab sendiri, lihat keadaan Bapak ini. Iya, Lihat. apa? Ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, tahun 50 Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintah Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Nah, itu tengoklah. Dari Inilah pernyataan jawabannya. Bang Juma ini katanya. Inilah Dari pernyataan Bang jawabannya. Juma itu, Tepuk tangan, teman-teman. Dari pernyataan Ini Bang Juma bilang Mesias ada di sini, ada di sini. Ini jawabannya, Itu ini jawabannya. jangan kalau dari makna dari perkataan ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Dari makna itu apa tujuan? Coba. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Kenapa Anda mengatakan percaya? Ayo. Iya, dari makna itu hasil yang kita Bukan ambil dari makna, situ bukan apa? dari makna. Yesus yang Jadi mengajarkan apa? percaya. Percaya atau jangan percaya? Tunggu dulu. Maknanya kita ambil. Kok Yesus tidak menjelaskan itu? Yesus mengatakan Ya ada percaya. jawabannya. Makna Oh, itulah yang harus kita ambil. Saudara, Nanti jawaban kapan? Anda itu, saudara, jawaban Nanti kapan? Anda itu
jawaban Anda Iya, itu iya, oke. Anda Nggak simpan, terpaksa. nanti setelah ketemu Yesus baru Anda jelaskan. Kenapa saya percaya? Iya. Nah, nanti kau Itu tanya terus. sama Yesus. Ketika Yesus Iya. mengatakan, kenapa kamu percaya? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Baru Anda jelaskan. Oh, saya percaya karena ajaran Paulus itu enak. Kami tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kami bebas. Makan apapun boleh. Minum apapun boleh. Mau ngapain aja boleh. Kami bukan lagi hamba. Kami adalah anak. Katakan itu kepada Yesus nanti kalau udah ketemu. Karena Yesus jelas Iya. mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesusnya nih, percaya atau jangan percaya? Ya percaya apa yang telah disampaikan oleh Paulus karena dia rasul. Oke teman-teman, kita sudah lihat. Jadi dari makna Dia apa bertanya, yang telah dia disampaikan oleh Paulus itu, Dia bertanya, itu yang kenapa kita kami ambil, sesat? Gitu. Dia bertanya, Itu kenapa arti, Kristen itu sesat? tujuan, gitu. Bang Saudara, Tuna. kenapa Yesus melarang orang percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa alasan Yesus? Supaya orang itu tidak disesatkan atau orang itu disesatkan kalau dia percaya? Begini Bang Cuma, mana yang kita pilih dalam perkataan ini, teori atau praktek? Yesusnya mengatakan percaya atau Iya. jangan percaya. Anda sudah melawan Yesus Iya. kan? Inilah saudara-saudara Maksudku, bukti bahwa Yesus itu teori memang yang ada dua. harus dipercaya Yesus atau praktek? Yesus yang asli mengatakan jangan percaya, tapi Yesus yang palsu menggiring mereka untuk percaya. Itu bukti bahwa Kristus itu ada dua, sekaligus bukti bahwa Kristen ini bukan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak hantu. Iya Pak Cuma. Makanya saya bilang, teori yang kita ambilkah atau praktek atau fakta? Perintah Yesusnya apa? Teorinya apa? Teorinya jangan percaya, itu teori. Praktek di lapangan justru Anda percaya. Ya justru Teori dan itu praktek. mana yang terbaik. Oh. Jangan. Kan Oh, kita gitu. perbandingkan yang salah, jangan kita ambil, yang benar kita ambil, kan gitu. Sekarang Yesusnya perintahkan percaya atau jangan percaya? Mana yang baik itu yang kita ambil, mana yang tidak baik itu kita buang. Itu namanya praktek. Kalau teori aja kita Harusnya bodo amat. Anda yang disembah Kristen bukan Yesus. Karena Anda lebih tinggi daripada Yesus. Yesus mengatakan jangan percaya, tetapi Anda mengatakan oh tidak. Harus kita ambil yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Anda lah yang harusnya dituhankan Iya, oleh Kristen, bukan Yesus. Iya, kan itu yang tadi kita bilang. Kalau memang itu pelajaran itu salah, berarti ya ngapain diikutin orang. Tapi kalau itu benar pasti diikutin lah. Makanya kita bilang tadi, siapa yang banyak mengikuti yang kebenaran itu, siapa yang disesatkan gitunya. Ini yang benar udah jelas seluruh dunia mengakui Yesus adalah penyelamat. Tapi Abang cuma tidak percaya. Kan buktinya prakteknya apa ya benar. Lebih banyak memilih Kristen karena kebenaran keselamatan. Coba siapa di dunia ini yang lebih memilih yang tidak baik siapa? Oke, baik. Oke. Anggaplah kebohongan Anda ini betul. Atau ketololan Anda ini benar. Sekarang tolong Iya, nggak buktikan apa-apa. kepada saya. Memang nggak apa-apa, saya bicara sesuai dengan yang fakta, Pak. Saya bukan pembohong. Iya, terus Jadi aja. pertanyaan saya, saudara, kalau bukan Kristen yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini, lalu siapa? Siapa orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus palsu kalau bukan Kristen? Jawab. Orang yang percaya memilih apa yang telah disampaikan Paulus dengan kebenaran. Yang salah itu dibuang, gitu Bang Cuma. Saudara, Anda lupa bawa otak kayaknya naik ke sini. Iya, biar terserah. Yesus berkata, penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Dan Anda membantah ajaran Yesus sehingga Anda mengatakan Kristen banyak. Kristen itu banyak. Orang percaya kepada Kristus itu juru selamat banyak. Oke, anggaplah ketololan ini adalah sebuah keniscayaan untuk menjadi benar.
Pertanyaan saya, kalau bukan Kristen yang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut, lalu mana kelompok banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Kalau bukan Kristen. Jadi buktikan Bang Juma, mana yang di luar Kristen itu yang membuktikan kebenaran itu? Iya, bukan. Pengikut Kristus palsu yang banyak selain Kristen itu siapa? Ya, pengikut yang baik itu yang mana? Coba tunjukkan Bang Juma. Bukan masalah di luar Kristen. ini, kita sudah tinggalkan level itu. Sekarang kita mengakui, sepakat untuk menjadi tolol sementara ini. Oke lah, bukan Kristen yang sesat. Kalau begitu, siapa orang sesat sebagai pengikut Kristus yang diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka berkata, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pergi, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu, Pak? Kalau bukan Kristen itu siapa? Antikristus, orang-orang antikristus. Antikristus mengusir setan pakai nama Yesus, gitu. Ya iyalah, orang nama Yesus yang terlebih termewah, maka dipakai sama mereka. Nah, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itulah orang-orang yang iblis. Yang memakai nama Yesus mengusir setan. Ya itu, orang-orang Coba iblis. Siapa salah satunya? Maksudnya siapa? Apakah tokoh Islam, apakah tokoh Hindu atau Buddha atau ateis? Ya mengusir setan tapi dia antikristus. Lah, Katanya aku tuh. Bang Juma katanya itu ya tidak disebut nama golongan. Saya itu mau kan tanya dulu. sebagian orang antikristus. Saya mau tanya, Enggak percaya. pendidikan Anda di Kristen ini apa? Ya kok sampai Anda seorang pendeta? pribadi Bang Juma. Enggak, saya mau tanya dulu. Bukan pendeta. Saya bukan Lalu pendeta. apa? Bukan pendeta. Saya orang biasa. Orang biasa. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi ini teman kita hanya orang biasa, dia bukan seorang pendeta, dan sangat jelas sekali Anda nampak membantah ajaran Yesus dan perintah Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, Anda malah mengatakan percaya. Sekarang muncul pertanyaan, Anda ini anak Tuhan atau anak setan? Karena Anda Anak Tuhan membantah dong. anak Tuhan. Iyalah, jangan. Oke, anak Tuhan. Anak Tuhan itu sudah pasti Tuhan kan? Bukan dalam arti saya menjadi Tuhan. Tadi mengikuti kebenaran. Lalu apa? Mengikuti Apa artinya? kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan Keselamatan di dalam jangan kehidupan. percaya. Yesus mengajarkan jangan percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu Mesias di gurun, Anda Iya, mengatakan Anda mengikuti. Orang yang tidak dipercaya itu orang-orang yang menyesatkan, ya kita jangan percaya kepada mereka. Kita kan harus mengetahui dengan apa yang saudara, yang benar atau tidak. Ya jangan kita ikuti gitu. Saudara, coba boleh nggak pakai ini dulu sebentar aja, boleh nggak? Yesus berkata kalau ada orang mengaku ada Mesias di gurun, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Iya, yang saya bilang sama Bang Juma, orang-orang yang dikatakan itu Yesus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk, makanya dibilang jangan dengar apa kata-kata yang telah disampaikan itu. Loh, berarti ketika Paulus, jadi kita perbandingkan perkataan itu, kita mau perbandingkan. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, pesan Yesus percaya atau jangan percaya? Iya, kenapa mati? Boleh istirahat, Bang. Istirahat dulu, Bang. Istirahat. Oh iya, boleh. Iya, istirahat dulu. Oke, sip. Ya. Oke. Kita naikkan. Oke. Selamat ya, selamat Bang Juma, sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Makasih, saudara. Kita naikkan saudara kita yang lain, Kristen yang lain. Bang Zuma, ternyata bukan dua
Yesus ada 3. Banyak, Dinda. Mereka ini semua banyak. Mesias. Mereka ini Mesias semua. Mati. Iya, Dinda. Coba Anda coba dibuka di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2 nomor 27. Mereka semua ini adalah Mesias. Mereka itu siapa, Bunda? Kristen ini Mesias, orang yang diurapi. Baca 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2 20 saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 20. Oke. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Dia sudah diurapi? Sudah. Ya, berarti mereka adalah Mesias. Mati, Mak. Banyak kali. Baca nomor 27-nya juga tuh. Nomor 27 mereka mengaku. Kita teruskan ya. Iya. Oke. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, huruf besar. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, berarti mereka ini tidak perlu lagi kan? Karena mereka ini adalah Kristus. Nah, di mana dikatakan kemudian mereka ini adalah Kristus? Kristen ini adalah Kristus. Di Galatia 3 nomor 26. Coba dibuka. Kita ke sana, Galatia 3:26. Iya. Sebab kamu semua adalah, saya ulangi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Endo itu telah memakai Kristus. Mereka ini Kristus. Mereka Kristus yang diurapi. Yang diurapi. Mereka yang sudah dibaptis dalam nama Kristus, mereka ini telah memakai Kristus, memakai pakaian Kristus. Dalam bahasa Yunani endau, artinya memakai pakaian Kristus. Sekarang gini, Dinda, kalau seorang polisi menggunakan seragam polisi, dalamnya juga polisi, asli kan? Ya. Kalau bukan polisi menggunakan seragam polisi, luarnya saja memakai pakaian polisi, asli nggak? Dia masuk kantor polisi juga, tapi di penjara. Tetap dia kerja di polisi, di kantor polisi, cuman beda staf, ruangan beda gitu. Dia di dalam bilik rahasia Temeong. Dalam bilik rahasia. Yang mengaku-ngaku. Ya. Aduh, Dito, assalamualaikum. Makanya mereka itu bukan lagi hamba. Yesus kan anak Tuhan, betul? Yesus Kristus, anak Tuhan, betul? Mereka juga ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Karena mereka juga adalah orang yang diurapi. Iya. Buktinya, mereka bisa mengetahui isi hati Yesus. Coba aja tadi. Kata temanku, dia itu pendeta yang barusan. Kan perintahnya jangan percaya. Dia dengan mudahnya, tak ada rintangan, tak ada beban, membantah kemudian dengan mengatakan percaya, padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka merasa juga sebagai anak. Bukan cuma Yesus doang, dia juga anak dong. Jadi dia juga punya hak untuk berbicara, karena mereka mengatakan Roh Kudus ada dalam diri mereka. Yesus mengaku dirinya dalam ada Roh Kudus kan? Ya. Mereka nggak mau ketinggalan. Mereka juga punya Roh Kudus. Yesus mengaku anak Tuhan katanya kan? Mereka juga anak Tuhan. Yesus itu dari keturunan Abraham kan? Mereka juga mengaku keturunan Abraham. Mereka ini, ya? Iya. Yesus ini ahli waris di atas tahta kerajaan. Mereka juga ahli waris.
Itu Adinda. Jadi ya memang bagaimana mereka ini anak-anak Tuhan ini ya. Tapi Gurunda, bagaimana dengan dalil Al-Quran? Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 31. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Masya Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu sinkron dengan yang diterangkan khotbah Petrus di mana? Di dalam Kisah Rasul 2 nomor 14 36. 36. Ya. Coba ya, Kisah Para Rasul 2 36. Wah, ini pelajaran Injil gratis ini, ayo rapat. Ayo merapat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran, Dinda, dalam surah As-Saf. Dalam Al-Araf ayat 27. Ayat 27 dan ayat 30. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Aku Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi saking kesalnya Tuhan ini, saking kesalnya Tuhan, maka yang kau salibkan itu aku jadikan dia sebagai sembahanmu. Aku jadikan dia sebagai pimpinanmu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Nah, itu. Iya. Nah, ya sesungguhnya Allah telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa takarannya? Ada 2 takarannya. Yang pertama, Matius 12. Tanda Yunus. Angkatan jahat ini minta 1 tanda dan tidak akan diberikan 1 tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Yang kedua, yang tadi itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Endingnya di mana? Endingnya di angka nomor 40. Ya. Coba 40-nya coba. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi angkatan jahat itu adalah mereka yang diberikan, yang dia salib itu sebagai sembahan. Maka tinggalkan itu, cepat tinggalkan. Sebelum kamu masuk dalam kelompok tersebut, berilah dirimu untuk diselamatkan. Jangan kau ikut di angkatan jahat. Karena angkatan jahat ini diberikan tanda. Tanda bagi mereka adalah bangkitnya oknum anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya coba tadi data Araf berapa tadi? 27 sama berapa? 30. 30. Oke. Iya. Lanjut. Coba dilihat di Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu nomor 31, 32 dengan 33. Oke. Apa yang dinubuatkan oleh Daud? Oke, saya bacakan. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Terus Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi terus seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Daud bernubuat tentang Mesias. Mesias tidak mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Betul? Betul. Dan Mesias ini tidak ditinggalkan di kubur. Betul? Betul. Tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Betul. Sedangkan sudah ada satu oknum yang disalib oleh mereka. Maka yang disalib ini dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi penyalib-penyalibnya. Ya, dan mereka semua menjadi saksi. Ya, murid-murid Yesus menjadi saksi tentang itu. Ya. Makanya ketika ada datang salam alaihim, mereka kaget dan mengira melihat hantu. Karena itu cerita yang berbeda. Sedangkan Kristus anak Maria itu di dalam Lukas 2:11 sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan yang disalib ini disalib dulu baru dijadikan sebagai Kristus bagi mereka. Berarti ada dua Kristus. Ya, Kristus. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Syukran. Bang Da, ini saya membawa salah satu calon mu'alaf. Ini di bawah sudah ada namanya Mas Jarjit. Beliau ready, KTP sudah di saya sudah share ke Akhi Ardiansa dan juga Bang Handi. Kalau berkenan bisa, saya bukan moderator ini, saya nggak bisa angkat. Jadi atas nama Mas Jarjit akunnya. Dan permintaan aja dia. Sudah Bang, Kang Dito dia udah kirim permintaan naik. Sudah, informasinya sudah. Oh, sudah. Saya coba telepon lagi. Sudah. Beliau dari Kalbar kalau nggak salah. Tiap hari ya kita lihat orang mu'alaf ya kan? Sampai protes mereka itu. Bang Zuma tahan dong. Kami tidak ada mainan lagi. Kalau semua mu'alaf, kami main apa? Tapi nggak apa-apa, Kristen itu gitu ya. Mati satu tumbuh 100. Satu mu'alaf 100 tumbuh Kristen. Nah 100 itu nanti mu'alaf lagi. Sampai pada akhir zaman tadi Islam menjadi banyak. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Betul. Masya Allah. Main kelereng. Iya, saya ngeri ya baca tadi yang Bang Zuma sampaikan itu ya. Saya cuma baca itu di 14-nya 2236. Duduklah di yang sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Silakan, Dek. Ini sedang saya telepon, katanya Ba'da Asyar. Tadi sudah naik permintaan, ada pergumulan dulu dengan calon mempelai perempuan begitu, Bang. Iya. Ya, Abang